Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tawbata abdin la yamliku li nafsihi naf'a wa la darra wa la hayata wa la mauta wa la nusyura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi bihar ru'bah wal haibah fi qulubil kafirin wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamin bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu ma fataha tilkal wijhata laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika ay yuwajihaka bi fadlihi wa yuqarriba minka wa yatajalla alaika bi sifatihi. Fa innahu maka sesungguhnya Allah adapun Allah ma fataha itu tidak membuka siapa Allah kepada itu macam perkenalan ai tilkal wijhata ai artinya tilka kepada itu al wijhata nyatanya macam perkenalan lakah tidak membuka untuk sampian illa melainkan atau terkecuali wahwa adanya anapun dia Allah, ia Allah, adanya adapun ia Allah, yuridu itu berkehendak siapa Allah ayyata'arrafa ilaika kepada menghadap siapa Allah atau menghadapkan siapa Allah ilaika menghadapkan kepada sampian ayyuwajihaka ay artinya yuwajiha menghadapkan siapa Allah kah kepada sampian bifadlihi menghadapkan dengan fadl atau pemberian Allah, bifadlihi dengan fadl atau pemberian Allah, wa yuqarribu minka dan supaya atau wa yuqarriba dan harus mendekat siapa Allah harus mendekat siapa Allah minka mendekat dari sampian wa yatajalli alaika dan memperjelaskan dan harus memperjelaskan siapa Allah alaika memperjelaskan atas sampian bisifatihi memperjelaskan dengan sifat-sifatnya Allah wa asma'ihi dan memperjelaskan dengan nama-nama Allah. Wala syakka dan tidak ada adapun keraguan itu maujud. Annadzalika sesungguhnya adapun itu menghadapkan a'dhamu itu lebih agung lebih besar min kathratil a'malidz zahirati dari banyak pekerjaan yang zahir. Keterangannya apabila Allah, kelanjutan dari yang kemarin, apabila Allah
itu membuka suatu macam perkenalan kepada kita, tidak ada lain itu Allah hanya ingin menghadapkan dirinya. Ingin menghadapkan dirinya kepada kita dengan bentuk pemberian. Jadi kita kalau dikasih perkenalan oleh Allah, diberi perkenalan oleh Allah, itu berarti kita diberi fadl yang luar biasa oleh Allah. Itu fadl yang luar biasa. Jadi kalau kita dibuka oleh Allah perkenalan dalam hati kepada Allah, itu berarti Allah memberikan fadl pada kita, intinya memberikan fadl kepada kita, wa yuqarriba minka, dan Allah itu mendekatkan dirinya pada kita. Jadi kita diberi fadl yang luar biasa dan kita didekati oleh Allah. Atau kita orang yang dipilih oleh Allah, kalau kita sudah ada terbukanya di dada, kita kenal kepada Allah, berarti Allah itu berkehendak yuridu, berkehendak mendekat kepada kita. Dan Allah Ta'ala itu akan membuka, menerangkan, menjelaskan sifat-sifatnya Allah dan asma-asma'nya Allah. Jadi sifatnya Allah yang maha pemberi, sifatnya Allah yang maha kuasa, sifatnya Allah Ta'ala yang maha berkehendak, sifatnya Allah Ta'ala yang maha belas kasihan, sifatnya Allah Ta'ala yang berbeda dengan makhluknya. Jadi kita kalau sudah kenal kepada Allah, dikenalkan oleh Allah, atau Allah mengenalkan dirinya kepada kita, jelas sudah Allah Ta'ala itu menerangkan sifat-sifatnya kepada kita dan asma-asma'nya. Jadi kita menjadi kenal kepada sifat-sifatnya Allah. Nah, jadi ini menjadi fadl yang luar biasa apabila Allah Ta'ala membuka satu macam perkenalan kepada kita. Itu fadl yang luar biasa, harus disyukuri. Karena kenapa kok bisa itu menjadi fadl yang luar biasa? Karena tidak ada keraguan lagi, tidak ada bantahan lagi, bahwa dengan adanya memberinya Allah Ta'ala kepada kita sebuah fadl perkenalan itu, sebuah pemberian perkenalan itu, atau Allah Ta'ala menerangkan, menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya secara real, secara nyata, atau Allah Ta'ala itu sudah membeberkan kepada ruhani kita dengan sifat-sifat dan asma'nya, itu lebih agung, lebih besar daripada kelakuan-kelakuan zahir. Contoh sekarang kita melakukan, misalnya kita sholat tahajud atau kita berzikir kepada Allah, tanpa adanya sifat-sifat Allah, tanpa adanya kedekatan Allah kepada kita, tanpa adanya sifat-sifat Allah yang diterangkan atau yang dijelaskan kepada ruhani kita, maka kita akan hambar berzikir menyebut nama Allah. Kita bersolat, bertahajud, atau kita bersolat duha, atau kita bersolat-solat sudah yang lain, misalnya kita bersolat, di dalam solat kita tidak mendekat, atau Allah tidak ada di dekat kita, ditutup hati kita oleh Allah, Allah tidak ada di dekat kita, hati kita ditutup oleh Allah, maka itu pekerjaan yang zahir itu tidak banyak manfaatnya bagi kita. Sekarang kita ini misalnya dibuka oleh Allah, hati kita selalu melihat Allah, hati kita selalu merasa dekat dengan Allah, hati kita selalu melihat sifat-sifatnya Allah. Walaupun kita ini jarang-jarang diberi, misalnya diberi tugas sholat tahajud jarang-jarang oleh Allah, diberi tugas sholat sunnah jarang-jarang oleh Allah, diberi zikir-zikir jarang-jarang oleh Allah, tapi kita selalu diberi kedekatan hati, terbukanya hati. Ini anugerah yang lebih besar daripada kelakuan-kelakuan zahir itu. Apalagi kita ini dianugerahi oleh Allah, hati kita dibuka, kenal dengan adanya Allah, lalu tahajudnya kita lebih baik atau lebih banyak daripada sebelumnya, lebih sungguhan daripada sebelumnya, maka ini fadl yang luar biasa melebihi fadl yang ada ini. Paham? Jadi kita jangan iktimat kepada amal. Kita jangan menyesali misalnya kita ini diuji oleh Allah
Misalnya kita diberi sakit oleh Allah, terus pekerjaan kita menghadap kepada Allah dari tahajud, dari zikir itu mengurangi, itu jangan disesali oleh kita, karena kadang di sana kita ini dibuka hatinya oleh Allah, kita tambah dekat kepada Allah. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika. Alam apakah ta'lam tidak tahu siapa sampian? Anna ta'arufa kepada sesungguhnya perkenalan itu, sesungguhnya adapun perkenalan, huwa itu adapun itu perkenalan, huwa adapun itu Allah, muriduhu alaika, muriduhu itu yang mendatangkan, hu kepada itu perkenalan, alaika atas sampian. Alam ta'lam apakah tidak tahu siapa sampian, anna ta'arufa dengan sesungguhnya perkenalan, dengan sesungguhnya adapun perkenalan, huwa itu adapun itu Allah, muriduhu dia, ya Allah, huwa adapun ya Allah, muriduhu itu yang mendatangkan hu kepada itu perkenalan, alaika atas sampian, ay muhassiluhu, artinya muhassiluhu itu yang menghasilkan perkenalan, lakah untuk sampian, bitori tafadhuli dengan jalan pemberian fadl atau pemberian yang luar biasa. Maksudnya dengan adanya kita kenal kepada Allah, hati kita kenal kepada Allah, hati kita selalu melihat Allah, ruhani kita selalu merasakan adanya Allah, ya, hati kita merasakan sifat-sifatnya Allah, itu bukan dari kelakuan kita, itu bukan dari pekerjaan kita, tapi Allah yang muriduhu, Allah yang mendatangkan, aurada yuridu, yang mendatangkan itu perkenalan kepada kita. Kenapa kok didatangkan? Allah memberi sesuatu yang luar biasa kepada kita. Muhasiluhu yang menghasilkan perkenalan itu, laka untuk sampean bitori kita betul dengan jalan pemberian luar biasa. Jadi misalnya kita ini dengan Allah diuji, atau kita menilai seorang kiai, kayaknya tahajudnya biasa-biasa, kayaknya duhanya biasa-biasa, bahkan puasanya biasa-biasa. Kita ini jangan menilai jelek, kita jangan menilai kurang baik kepada beliau, karena belum tentu ruhani kita itu sama dengan level ruhani beliau yang kenal kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang tahu akan sifat, selalu merasakan sifat-sifat Allah, sifat kebesaran, sifat kesucian, sifat kehendaknya, sifat yang berbeda dengan makhluknya selalu dirasakan oleh beliau. Kita kan tidak tahu, jadi kita tidak boleh mengecap kurang baik kepada beliau, orang-orang soleh itu. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Wal a'malu, dan adapun banyak-banyak kelakuan, anta adapun sampian, muhdi itu menghadiahkan, ha kepada itu amal, ilaihi kepada Allah. Perasaan kita melakukan tahajud itu kita memberi sesuatu kepada Allah. Kita misalnya kita bersolat duha, misalnya kita berzikir kepada Allah, seakan-akan kita mempersembahkan kelakuan kita kepada Allah. Itu salah, prinsip yang salah. Jadi jangan kita berprinsip kalau kita bertahajud kita memberi kepada Allah, menghadiahkan pekerjaan kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, jangan berprinsip kita itu memberi hadiah yang luar biasa kepada Allah, memuji-muji atau hadiah sebangsa pujian kepada Allah. Kita itu jangan berprinsip seperti itu. Kenapa? Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaika. Wa aina, dan itu mana, ma adapun barang, wa aina dan mana, ma adapun barang, tuhdi yang menghadiahkan siapa sampian, hi kepada itu ma,
hi kepada itu ma, ilaihi kepada Allah, ilaihi kepada Allah, mimma nyatanya dari barang, huwa yang adapun itu barang, huwa yang adapun itu Allah, yang adapun itu Allah, muriduhu itu yang mendatangkan itu barang alaika atas sampian, yang mendatangkan itu barang alaika atas sampian. Nah, sekarang begini, kenapa kita dilarang berprinsip kalau kita bertahajud kita ini memberi hadiah pekerjaan kepada Allah? Kita berzikir, kita dilarang berprinsip kita menghadiahkan zikir, penyebutan, pemujian atau tauhid, berhadiah tauhid kepada Allah, itu dilarang kita berprinsip seperti itu. Kenapa? Karena di mana kita ini memberi hadiah kepada Allah, sedangkan semuanya itu Allah yang memberi kepada kita. Kita bisa berzikir, itu pemberian Allah kepada kita. Kita bertahajud, itu pemberian Allah kepada kita. Kita bersolawat, itu pemberian Allah kepada kita. Kita bisa bersolawat. Sekarang misalnya kitab ini diberikan kepada pemimpin atau kepada saudara kita, diberikan kepada saudara kita. Sedangkan kitab ini datangnya dari saudara kita itu. Masa iya kita menghadiahi kitab ini kepada saudara kita, sedangkan kitab ini asalnya dari saudara kita itu? Paham? Jadi kita tidak boleh berprinsip kita ini menghadiahkan pekerjaan dari zikir, dari tahajud kepada Allah atau menghaturkan, karena itu semua pemberian Allah, itu semua Allah yang memberi kepada kita. Fa inna hadiyatal abidi wa in kanat jalilatan hiya haqiratun bin nasbati ila hadiyati sayyid. Fa inna hadiyatal abid, maka sesungguhnya hadiah seorang hamba. Fa inna hadiyatal abidi, maka sesungguhnya adapun hadiah seorang hamba, wa in kanat jalilatan, dan walaupun kanat ada itu hadiah, jalilatan itu besar, hiya adapun adanya itu hadiah, hakiratun itu menjadi kecil, bin nasbati ila hadiyati sayyid, dengan dibangsakan atau dipantaskan ila hadiyati sayyid, kepada hadiahnya sayyid, Gusti ila hadiyati sayyid, kepada hadiahnya Gusti. Sekarang begini, kita harus banyak-banyak mengkaji. Sebesar-besar apapun hadiah kita kepada Allah, itu tidak ada apa-apanya dari pemberian Allah kepada kita. Contoh, kita memberi tahajud misalnya 100 rakaat kepada Allah. 100 rakaat kepada Allah. Itu sudah diukur dengan kemampuan kita, sudah besar. Tapi sekarang dikaji, kesehatan kita dari mana? Tenaga kita dari mana? Kesempatan kita dari mana? Terus hati kita yang mempunyai semangat untuk bertahajud dari siapa? Waktu yang diberikan itu dari siapa? Itu semuanya dari Allah. Jadi hadiah seorang hamba itu kecil walaupun besar kalau diukur dengan hadiahnya seorang Gusti atau pemimpin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Wa in kanat walilatan, walaupun ada hadiahnya sayyid, walilatan itu sedikit. Walaupun ada hadiahnya sayyid, walilatan itu sedikit. Jadi walaupun hadiahnya Allah itu sedikit, itu besar kalau diukur dengan pemberian kita kepada Allah. Hadiah kita kepada Allah itu yang besar, hadiah Allah yang kecil kepada kita itu masih lebih besar hadiahnya Allah kepada kita. Nah, seperti apa? Contoh, Allah Ta'ala memberi hadiah kepada kita. Kepada kita ini, kita bisa bertahajud hanya misalnya kita bisa mampu bertahajud 40 hari. Setelah itu kita tidak diberi oleh Allah misalnya. Atau kita mampu bertahajud 30 hari. Atau kita hanya bisa bertahajud hanya 10 hari. Sedangkan hati kita ini dengan adanya kita bertahajud 10 hari, itu sudah dibuka dengan perkenalan kita kepada Allah misalnya. Itu pekerjaan kita itu tidak ada apa-apanya. Walaupun kita 1 tahun tidak pernah berhenti bertahajud, walaupun pemberian kita kepada Allah banyak,
1 tahun tidak berhenti kita bertahajud kepada Allah, itu masih kecil daripada pemberian Allah kepada kita. Contoh, kita bertahajud 1 tahun misalnya, tanpa adanya Allah membuka hati kita, kita jauh kepada Allah, kita tertutup hati kita, kita tidak merasakan Allah dekat pada kita, hati kita tidak merasakan Allah ada di sisi kita. Hanya kita bisa bertahajud saja, hanya kita bisa berzikir saja, tanpa adanya perasaan kita ini merasakan Allah ada di dekat kita, tanpa adanya perasaan atau dalam hati ini melihat Allah itu dekat kepada kita, itu tidak ada apa-apanya pekerjaan kita walaupun besar. Makanya kita jangan berprinsip bahwa pekerjaanlah yang membuat kita ini menjadi sempurna, tapi harus kita berprinsip pemberian Allah lah yang membuat kita ini menjadi sempurna. Jadi semuanya dari Allah. Ala anna hadiyatal abdi, ala anna hadiyatal abdi, atas sesungguhnya adapun hadiahnya seorang hamba. Huna di sini keterangan, naf'uha, adapun kemanfaatannya itu hadiah, aidun alaihi, itu yang kembali alaihi atas itu hamba. Aidun itu kembali alaihi atas itu hamba. Sekarang kita bertahajud kepada Allah. Kita bertahajud kepada Allah, kita menghadiahkan tahajud kepada Allah. Apa kira-kira Allah itu memerlukan ke tahajud kita, atau kita yang memerlukan buahnya tahajud itu? Jadi kita yang memerlukan buahnya tahajud. Kalau Allah tidak membutuhkan, jadi pekerjaan kita kembali kepada kita sendiri. Misalnya kita bertahajud, hanya harapan kita ingin dekat kepada Allah, itu kan buah dekat itu. Dekat itu buah. Jadi dekat itu kan kembali kepada kita sendiri. Jadi kalau Allah itu sudah tidak butuh dipuji, Allah memang sudah terpuji. Allah tidak butuh disanjung, Allah tidak perlu disucikan sebenarnya, karena Allah sudah suci. Cuman kita ini menghadiahkan, menyucikan Allah misalnya dengan tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Itu hadiah kita kepada Allah kan kembali lagi kepada kita. Apa itu? Berupa ridho, berupa ampunan, berupa pemberian rahmat dari Allah sampai surga, kembali kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hadiah kita tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan mempunyai prinsip memberi hadiah kepada Allah, karena hakikatnya hadiah itu kembali kepada kita sendiri. La ala sayyidi, tidak ala sayyidi, atas Gusti Allah maksudnya. Jadi tahajud itu bukan untuk Allah. Coba sekarang orang di bumi ini sudah jangan sholat. Jangan sholat orang di bumi ini. Semuanya. Jangan sholat, jangan tasbih, jangan bersolawat, semuanya. Bagaimana Allah Allah Ta'ala akan mengalami kekurangan dari sifat-sifatnya? Tidak. Allah tetap sempurna. Kalau misalnya orang di bumi tidak memuji Allah, tidak bersolat kepada Allah, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pas menjadi Tuhan yang hina? Tidak akan merubah dengan keadaan keagungan kesuciannya Allah. Allah tetap berada dalam keagungannya, tetap dalam kesuciannya, walaupun seluruh penghuni bumi ini durhaka kepada Allah. Jadi bakti kita ini kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Allah sudah tidak membutuhkan apa-apa. Cuman kita ini menjadi jalan kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka ridhonya Allah, maka akan berbuah ridhonya Allah, akan berbuah pendekatan atau pembukaan hati kita sehingga kita kenal kepada Allah. Jadi itu semua buahnya itu yang diharapkan oleh kita. Wa hasilu ma dzukira anna qalilal amali ma'al ma'rifati khairun min kasiril amali biduniha. Wa hasilu ma, adapun pokoknya barang, ya, hasilnya barang, pokok, pembahasan pokok. Wa hasilu ma, dan adapun hasilnya barang atau pokoknya barang, dzukira, yang disebut ia barang, anna qalilal amali, sesungguhnya sedikitnya kelakuan atau pekerjaan,
anna qalilal amali, sesungguhnya sedikitnya pekerjaan atau kelakuan ma'al ma'rifati, bersama kenal kepada Allah, khairun min kathiril amali biduniha, khairun itu lebih baik min kathiril amali daripada banyaknya kelakuan biduniha, tanpa adanya perkenan, biduniha dengan tanpa perkenalan. Nah, sekarang begini, kita bertahajud 100 rakaat, ada orang soleh hanya 1 rakaat. Atau kita bertahajud 1000 rakaat, orang soleh 1 rakaat, orang arif billah itu 1 rakaat. Allahu Akbar. Berangkat hatinya kepada Allah, berangkat rohaninya kepada Allah, hilang duniawi. Dalam jiwanya hilang duniawi, dalam pikirannya hilang duniawi, dalam pandangannya hilang duniawi, dalam pendengarannya hilang dunia, dalam darahnya, dalam tulangnya, dalam dagingnya hilang duniawi semua. Orang soleh itu orang arif billah, orang yang kenal kepada Allah, dengan sholat 1 rakaat itu dibanding dengan kita sholat 1000 rakaat tanpa kita mempunyai rasa kenal kepada Allah, maka yang 1000 dibanding dengan 1 rakaat ini lebih baik yang 1 rakaat. Lebih baik 1 rakaat. Salatul arif billah khairun min alfi, rakaatul alif billah khairun min alfi rakaatil abid. 1 rakaatnya orang yang kenal kepada Allah itu lebih baik dari 1000 rakaatnya seorang hamba biasa. Jadi ya kita kalau ada ulama, aulia sholihin, dilihat kok tahajudnya biasa-biasa saja, pikirnya kok biasa-biasa saja, jangan diukur dengan ruhani kita, dengan diukur dengan kelakuan kita. Kita tidak ada apa-apanya dengan beliau. Kita ini, beliau-beliau semua itu tidak ada kesulitan untuk menjalani hidup di dalam mulki. Di dalam alam mulki tidak ada kesulitan sama sekali. Di alam kerajaan dunia tidak ada kesulitan sama sekali beliau-beliau semua. Sampai naik ke alam malakut, ke alam langit, beliau itu tidak ada kesulitan. Sampai naik ke alam lahut, sampai naik ke alam jabarut, tidak ada kesulitan. Kita jangankan naik ke alam malakut, menjalankan hidup di dunia saja kita ini sudah bontang-banting, sudah banyak kesulitan, sudah banyak kebingungan kita menjalani kehidupan. Jadi kita ini jangan mengukur kelakuan-kelakuannya orang arif billah dengan kelakuan kita. Kita misalnya bisa berpuasa Daud, beliau tidak pernah puasa sunnahnya misalnya, jangan diukur, jauh, jangan diukur. Jadi pekerjaan yang sedikit tapi bersama dengan kenal kepada Allah itu lebih baik daripada pekerjaan yang banyak hatinya tidak kenal kepada Allah. Jadi kita belajar, marilah kita bersolat kepada Allah, betul-betul menghadap kepada yang menciptakan kita, betul-betul menghadap kepada yang menggerakkan kita, betul-betul menghadap kepada yang memberi nafas kepada kita, betul-betul menghadap kepada yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya dihadapkan, zahir batin dihadapkan kepada Zatul Wujud, zahir batin dihadapkan kepada Zat atau Tuhan yang Maha Ada. Fa idza hasala lis-saliki ba'dul ma'rifati yanbaghi lahu ayyuwajjiha qalbahu ila hadrati maulahu. Fa idza hasala, maka ketika hasil lis-saliki untuk orang yang menjalani, disaliki untuk orang yang menjalani ba'dul ma'rifati, apa setengahnya perkenalan yang bagi maka layak atau patut lahu untuk itu salik, ayyuwajjiha apa menghadapkan ia itu salik, siapa itu salik, ayyuwajjiha apa menghadapkan siapa itu salik, qalbahu kepada hatinya itu salik, ila hadrati maulahu kepada hadiratnya gustinya atau Tuhannya itu salik. Ila hadrati maulahu kepada hadiratnya gustinya itu salik atau hadiratnya Tuhannya itu salik. Jadi begini,
dikasih tip oleh Kiai Musonib, dikasih jalan oleh Kiai Musonib. Kalau kita ini sudah diberi oleh Allah, atau dari waktu ke waktu yang kita jalani, kita mendapatkan hasil sebuah kenal kepada Allah, perkenalan kepada Allah, maka apa yang layak bagi kita atau yang layak harus diperbuat oleh kita atau dikerjakan oleh kita, tidak ada lain selain menghadapkan hati kita kepada Allah. Jadi kita kalau sudah dikasih perkenalan oleh Allah, dikasih kenal, dikasih tahu bahwa Allah itu selalu dekat, dikasih tahu oleh Allah, dibuka hatinya bahwa kita itu dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita, maka tidak ada yang layak dilakukan oleh kita, dikerjakan oleh kita selain selalu dan senantiasa menghadapkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghadapkan kepada dunia yang fana. Jadi hati kita ini selalu dihadapkan kepada Allah. Jangan digubris. Dunia yang fana ini jangan digubris. Cerita dunia ini jangan digubris. Cerita dunia ini jangan diambil hati. Tapi hati kita ini selalu fokus kepada Allah. Kalau kita sudah dikasih kenal kepada Allah. Jadi ibaratnya hadiah itu betul-betul diterima oleh kita. Kita dikasih hadiah oleh Allah, kenal kepada Allah, dikasih hadiah oleh Allah berupa perkenalan ke hati kita kepada Allah. Terus hadiah itu tidak diterima oleh kita, bagaimana rasa terima kasih kita kepada Allah? Contoh bagaimana hadiah itu yang kita abaikan, yaitu kita mempunyai hati tidak pernah dihadapkan kepada zat yang kita ketahui bahwa itu dekat pada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita kalau sudah tahu jalannya atau tahu sedikit tentang Allah, bahwa Allah itu dekat pada kita, tidak jauh pada kita, Allah tidak pernah menjauh pada kita, hati kita ini selalu dekatkan, selalu menatap, selalu memandang adanya Allah di sisi kita. Liyazidahu min ma'rifatihi wa qurbihi wa yahtamma bidzalika aktsaru min ihtimamihi bil a'mali dzahirati. Liyazidahu karena supaya menambah siapa maulah atau Allah hu kepada itu salik min ma'rifatihi dari kemakrifaan kepada maulah. Liyazidahu min ma'rifatihi karena supaya menambah siapa maulah hu kepada salik min ma'rifatihi wa qurbihi atau min ma'rifatihi dari kemakrifatnya itu salik wa qurbihi dan kedekatannya itu salik. Min ma'rifatihi dari kemakrifaannya itu salik wa qurbihi dan kedekatannya itu salik. Terus tujuannya apa? Kita kan sudah kenal, Allah selalu dirasakan oleh kita. Allah selalu dirasakan oleh kita. Sudah dirasakan terus oleh kita. Kenapa kita harus menghadapkan hati kita terus kepada Allah? Tujuannya tidak ada lagi, yaitu supaya Allah sebagai Gusti kita, sebagai Tuhan kita, itu supaya menambah kemakrifatan kita kepada Allah, supaya menambah kedekatan kita kepada Allah. Wa yahtammu bidzalika dan supaya menyungguhkan siapa itu salik bidzalika dengan itu menghadapkan hati, atapnya ini ayyuwajjah wa yahtamma dan harus menyungguhkan siapa itu salik bidzalika, menyungguhkan dengan itu yuwajjih biqalbi aktsara min ihtimamihi bil a'mali dzahirati, kepada lebih banyak min ihtimamihi dari menyungguhkan itu salik bil a'mali dzahirati dengan banyak-banyak pekerjaan yang zahir. Jadi kalau kita sudah dikasih kenal oleh Allah, kita ini sudah merasakan dekat terus. Allah Ta'ala merasakan dekat kepada kita, mendekati kita, atau kita dekat kepada Allah, Allah selalu ada di sisi kita. Kita jangan lepas menghadapkan hati kita kepada Allah.
supaya Allah menambah kedekatan kita, supaya Allah menambah kemakrifatan kita. Dan kita harus menyungguhkan itu menghadapnya hati ini kepada Allah melebihi kesungguhan kita kepada kelakuan yang zahir. Makanya kalau ada misalnya orang soleh tidur saja, orang yang makrifah kepada Allah tidur saja, jangan kita menilai jelek kepada orang itu, karena hatinya tidak pernah tidur, hatinya selalu berkomunikasi kepada Allah, hatinya selalu berkomunikasi kepada Zat yang menciptakan, selalu memuji, hatinya selalu memuji. Tapi ini bukan untuk menjadi sebab enteng atau entengnya kita kepada kelakuan. Apa enteng? Hah? Jadi bukan untuk dijadikan kita enteng kepada kelakuan, tapi untuk menyandarkan hati kita kepada Allah. Jadi kita bertahajud itu dari Allah. Diperbanyak lagi itu Allah memberi banyak kepada kita. Kita berzikir misalnya 5.000 dalam satu waktu kita menghadap kepada Allah, kita 5.000 menyebut nama Allah. Itu semuanya dari Allah. Ditingkatkan lagi 25.000, itu dari Allah. Semuanya dari Allah. Jadi kita namanya iktimat, tidak iktimat bil amal. Kita tidak bersandar kepada amal, tapi bersandar kepada Allah. Jadi ini jangan dijadikan alasan kita enteng, meremehkan kelakuan, tidak. Tapi kita ini diajari untuk menyandarkan diri kita kepada Allah. Jadi bukan pekerjaan kita yang membuka hati kita, bukan pekerjaan kita yang membawa kita ke surga. Paham? Jadi semuanya dari Allah. Walidha kanat a'malul arifin adh-dhahirati qalilatan fi awakhir amrihim wa ma zalu yahnuna ilal bidayati bima fiha min kasratil anwar bisababi kasratil amal. Dan karena ini yang bagi kepatutan, kanat maka ada a'malul arifina, apa banyak pekerjaan orang-orang yang kenal, al-zahirati yang zahir, qalilatan itu sedikit, fi awakhiri amrihim, di dalam banyak akhir amrihim perkaranya itu arifin. Jadi ya, arif billah, kita bercontoh kepada arif billah. Kenapa arif billah itu kok banyak? Dilihat itu tidak banyak melakukan pekerjaan yang zahir ini. Dilihat kok santai-santai saja beliau semua itu, seakan-akan tidak mempunyai pekerjaan. Karena apa? Melakukan kepatutan yang tadi. Apa kepatutan itu? Menghadapkan walidah, dan karena ini yang bagi ayyuhajiyah qalbu ilah, melakukan kepatutan tadi, menghadapkan hatinya terus kepada Allah. Tidak pernah menggubris duniawi, bahkan tidak pernah menoleh kepada duniawi. Wa ma zalu yahnuna ilal bidayati wa ma zalu, dan tidak bergeser, tidak berubah siapa itu arifin. Wa ma zalu, dan tidak bergeser atau tidak berubah siapa itu arifin. Yahnuna itu condong siapa itu arifin. Ilal bidayati, condong kepada permulaan. Lima fiha min kasratil anwar, lima karena barang fiha yang di dalam itu bidayah, min kasratil anwar, nyatanya dari banyak cahaya. Bisa babi kasratil amal, dengan sebab kasratil amal banyaknya kelakuan. Terus orang arifin billah kadang ini banyak yang masih cenderung mengerjakan kelakuan zahir. Kenapa beliau semua ini masih condong untuk melakukan kelakuan yang zahir? Karena beliau semua tertarik dengan adanya kelakuan yang zahir itu mendatangkan cahaya. Beliau semua itu tertarik, beliau semua itu
tertarik dengan kelakuan-kelakuan yang zahir seperti tahajud, seperti zikir lisan, bukan zikir hati. Kalau zikir hati beliau sudah tidak bisa beliau semua itu jangan ditanya sudah. Jangan ditanya kalau zikir hati. Tapi zikir lisannya kok masih dilakukan, tahajudnya kok masih dilakukan, sunnah-sunnahnya kok masih dilakukan. Sedangkan hati beliau sudah tidak lepas kepada Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena beliau tertarik dengan adanya kelakuan-kelakuan yang zahir yang mampu mendatangkan beberapa atau banyak-banyak cahaya, menambah cahaya-cahaya ruhani. Semoga manfaat. Fatihah.